Kami sedang mengikuti perkembangan besar dalam kasus yang menyita perhatian publik terhadap mantan bintang sepak bola dan pilihan draft putaran pertama, sekarang seorang tersangka pembunuh yang menurut penyelidik beralih ke kecerdasan buatan dalam upaya menutupi dugaan kejahatannya. And she's wasn't saying anything. That's why I called 911 go, like, what is going on? They're bringing up like, what the hell happened? Grand Jury baru saja mendakwa Darren Lee atas pembunuhan tunangannya. Rekaman kamera tubuh menunjukkan bagaimana dia bertindak saat petugas tiba di lokasi kejadian, dan kami akan memperlihatkan rekaman kamera tubuh itu kepada Anda. Sekarang, hukuman mati masih menjadi kemungkinan dalam kasus ini, tetapi jaksa baru saja mencabut salah satu dakwaan utama. Dan itu menimbulkan beberapa pertanyaan baru tentang seberapa kuat kasus mereka dan kemana arah kasus ini selanjutnya. Kami mengikuti kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya ingin Anda kembali sekitar satu dekade yang lalu ke Sugar Bowl 2015. Itu adalah salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Ohio State. Buckeyes mengalahkan Alabama dan itu adalah bagian dari perjalanan mereka untuk memenangkan kejuaraan nasional sepak bola perguruan tinggi tahun itu. Dan MVP Sugar Bowl adalah seorang linebacker bernama Darren Lee. Sekarang coba pikirkan itu. Dia berada di puncak kejayaan, seorang bintang legenda sepak bola. Dan itu baru awal secara finansial bagi Darren Lee, karena beberapa bulan kemudian dia akan dipilih di putaran pertama, urutan ke-20 secara keseluruhan oleh New York Jets. Dan dia terus menghasilkan jutaan dolar di NFL. Tapi sekarang dia menghadapi kemungkinan nyata untuk menghabiskan sisa hidupnya di sel hukuman mati. Jadi meskipun Lee direkrut pada tahun 2016, dia menandatangani kontrak senilai sekitar 10 juta dolar, dia bisa dibilang gagal. Dia tidak bertahan lama di liga. Dia berpindah-pindah ke beberapa tim berbeda selama sekitar 4 tahun, bermain di sedikit lebih dari 50 pertandingan, lalu akhirnya keluar dari liga. Namun, dia tetap menghasilkan jutaan dolar dari penghasilannya selama karirnya. Saya membahas latar belakangnya agar Anda mengerti siapa Lee dan dari mana asalnya. Tapi inti dari kasus ini bukan tentang sepak bola. Siapa yang benar-benar peduli tentang itu ketika Anda memikirkan pembunuhan brutal terhadap seorang wanita yang masih memiliki seluruh hidup di depannya? Dan Lee dituduh telah mengambil nyawa wanita itu. Namanya Gabriela Perpetua. Dia berusia 29 tahun dan obituarinya menunjukkan bahwa dia bekerja sebagai perawat dan dia sangat dicintai oleh banyak orang. Kita melihat banyak foto dirinya menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Sekarang, keluarganya telah mengajukan gugatan perdata atas kematian akibat perbuatan melawan hukum terhadap Lee dan menuntut 50 juta dolar. Dan gugatan itu mengungkapkan apa yang mereka yakini terjadi di dalam rumah tempat dia meninggal pada bulan Februari tahun ini. Jadi mari kita kembali ke hari itu sebelum kita membahas perkembangan baru terkait dakwaan dan tuduhan yang dibatalkan itu. Mari kita bahas apa yang menurut polisi terjadi di dalam rumah dekat Chattanooga, Tennessee pada tanggal 5 Februari. Sam 7, CPR sedang dilakukan, perempuan berusia 29 tahun. Sekarang, Lee adalah orang yang menelpon 911. Dan kamu pasti bertanya-tanya, apakah ini panggilan dari seorang pacar yang khawatir? Ataukah ini panggilan dari seorang pembunuh yang mencoba menutupi jejaknya? Jadi, mari kita bicara tentang rekaman kamera tubuh yang telah kita lihat dalam kasus ini. Menurut saya ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana mantan bintang sepak bola ini bertindak saat polisi datang ke rumahnya. Mereka menemukan hal yang mengerikan ini. Dan saya ingin Anda memperhatikan bahasa tubuh Lee saat dia berbicara dengan petugas. Jadi rekaman kamera tubuh ini ditampilkan dalam sidang untuk menilai apakah ada dasar yang cukup dalam perkara Lee. Kamera dari WTVC berhasil merekam video dari kamera tubuh tersebut. Mari kita saksikan. We'll get you an idea. What they say. Oh my God. Jadi Lee memberitahu petugas bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi, bahwa dia menemukan Gabriela tidak sadarkan diri di sofa. Tapi Anda juga melihat bahasa tubuhnya, dan saya akui bahwa bahasa tubuh terkadang sangat subjektif dan orang bisa melihat hal yang berbeda. Tapi dia memang terlihat cukup tenang. Dan ketika Anda mendengar cedera yang kabarnya dialami Gabriela, itu memang menimbulkan beberapa pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Menurut gugatan keluarga Gabriela, dia mengalami, kutip, cedera tubuh yang parah, termasuk namun tidak terbatas pada
trauma tumpul di kepala yang mengakibatkan cedera otak parah, fraktur tulang belakang servikal, beberapa luka tusuk dan luka tikam di dada, perut, dan kaki, lecet dan memar yang luas di sisi kiri wajahnya, serta bekas gigitan manusia yang ditemukan di tubuhnya yang konsisten dengan perkelahian fisik yang keras dan penyerangan yang disengaja. Mari kita bicara tentang bukti besar dalam kasus ini bagi pihak penuntut. Dan ini adalah apa yang diduga dilakukan Lee sebelum dia menelpon 911. Pesan-pesan, pertanyaan yang diajukan ke ChatGPT. Dan saya akan menunjukkan pesan-pesan itu kepada Anda sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita perlu mengungkap beberapa bukti kunci lain yang ditemukan di dalam rumah, yaitu bukti percikan darah yang menurut polisi mereka miliki. Dan saya ingin Anda menyaksikan di sini dari sidang untuk menilai apakah ada dasar yang cukup seorang petugas menjelaskan apa yang mereka temukan di dalam rumah. Itu adalah bagian atas tangga yang mengarah ke lorong menuju kamar tidur utama. Jadi Anda melihat semua warna biru di video itu. Itulah yang menurut penegak hukum adalah darah yang ditemukan di dalam rumah. Dan Anda bisa melihat di sini, warna biru ini menunjukkan di mana darah diduga ditemukan di ruang tamu. Mereka juga mengatakan darah ditemukan di toilet, darah juga ditemukan di kamar mandi. Darah ditemukan di seluruh rumah, bahkan di BMW Lee dan juga di dapur. Jadi sekarang mari kita bahas bagian tentang kecerdasan buatan. Karena jelas ini adalah tempat kejadian yang mengerikan yang ditemukan oleh penegak hukum. Dan ini memang menimbulkan beberapa pertanyaan, karena Lee tampaknya bingung mengapa pacarnya tidak sadarkan diri. Tapi kemudian jaksa mengatakan ketika mereka memeriksa ponselnya, mereka memeriksa komputernya, dan mereka menemukan pertanyaan-pertanyaan yang diduga dia kirimkan ke ChatGPT seolah-olah itu adalah penasihat hukum de facto sebelum dia menelpon 911. Pihak jaksa meyakini adalah bukti yang memberatkan. Jadi kita akan kembali ke sidang ini. Dan pada titik ini, ada seorang petugas yang menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan Lee kepada AI. Ini akan menjadi yang hijau. Nilainya adalah Tuan Freddy. Karena itulah pertanyaannya untuk diubah. Jadi sekali lagi, ada beberapa pertanyaan utama di sini yang perlu dijawab oleh Lee dan tim pembelanya seiring kasus ini berjalan. Dan beberapa pertanyaan itu adalah, mengapa cerita yang dia sampaikan kepada polisi yang baru saja kita lihat di rekaman kamera tubuh tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan ke ChatGPT sebelum petugas tiba. Dia jauh lebih rinci dalam apa yang diduga dia tanyakan ke chatbot dibandingkan dengan penjelasannya kepada petugas saat dia mengatakan tidak tahu mengapa pacarnya tidak merespons. Sekarang, adilnya, kita hanya melihat cuplikan dari rekaman kamera tubuh yang ada. Jaksa penuntut mengatakan dalam sidang itu bahwa mereka memiliki sekitar 30 menit rekaman kamera tubuh. Tetapi demi sidang penentuan ada tidaknya dasar yang cukup itu, mereka hanya menayangkan antara 5 hingga 10 menit dari rekaman tersebut. Jadi kita tidak tahu apa lagi yang diduga dikatakan Lee kepada penegak hukum. Tapi saya ingin menampilkan di sini salah satu pesan yang diduga ditulis Lee kepada chatbot yang pesannya baru saja diperlihatkan di pengadilan. Jadi Anda bisa melihatnya sendiri di layar ini. Dia diduga bertanya, kutip, "Tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tunangan saya melakukan hal gilanya lagi dan sekarang kondisinya buruk. Saya bangun dan dia punya 2 mata bengkak. Saya tidak melakukan apa-apa, itu bukan karena saya. Dia menusuk dirinya sendiri, melukai matanya, saya tidak tahu. Tapi dia tidak bangun atau merespons. Apa yang harus saya lakukan?" Lee tidak mengatakan hal seperti itu dari rekaman kamera tubuh yang kami tonton. Sekarang pertanyaan lain ke depannya adalah bagaimana dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang diduga terjadi padanya. Ada begitu banyak darah yang diduga ditemukan di seluruh rumah, di mobilnya, di kamar mandi, di dapur. Namun, cerita yang tampaknya dia sampaikan kepada penegak hukum adalah dia mencoba membangunkannya, bertanya apakah dia mungkin ingin makan sesuatu, dan dia tidak bangun. Jadi kemudian dia menelpon 911. Tapi sekali lagi, ada pertanyaan besar lainnya di sini untuk pihak pembela seiring kasus ini berjalan. Jadi sekarang saya ingin membahas informasi baru yang kita miliki tentang kasus ini. Karena grand jury baru saja mendengarnya. Dan mereka mendakwa Lee dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dan jika Lee terbukti bersalah atas tuduhan itu, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan jaksa juga belum membuat keputusan apakah mereka akan menuntut hukuman mati dalam kasus ini, yang kabarnya keputusan itu akan diambil dalam beberapa minggu ke depan.
Sekarang terkait Lee dan tuduhan yang dihadapinya, dia sekarang menghadapi satu tuduhan lebih sedikit dibandingkan sebelum dakwaan diajukan. Jaksa telah mencabut satu tuduhan mengutak-atik barang bukti. Associated Press mengatakan bahwa hal itu dilakukan agar mereka sekarang bisa lebih fokus pada tuduhan utama, yaitu pembunuhan tingkat pertama. Sekarang, penting juga untuk dicatat dan akan menarik untuk melihat seberapa besar hal ini benar-benar berperan jika kasus ini sampai ke persidangan. Dan seiring kasus ini berjalan, penting untuk dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Lee diduga melakukan tindakan kekerasan. Pada saat penangkapannya di bulan Februari terkait pembunuhan Gabriela, menurut AP, Lee sedang dalam masa percobaan di Franklin County, Ohio. Itulah tempat Columbus berada dan juga Alachua County, Florida. Dia didakwa dalam 3 dugaan penyerangan terpisah, termasuk dugaan penyerangan terhadap ibunya dan ibu dari salah satu anaknya. Sebelum saya berbicara dengan ahli yang akan kami hadirkan, saya ingin menampilkan ini di layar. Karena dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi orang-orang untuk tahu bahwa ada bantuan yang tersedia. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi hotline kekerasan dalam rumah tangga. Nomornya adalah 1-800-799, SAFE, yaitu 7233. Dan Anda juga dapat mengirim pesan teks START ke 88788. Layanan ini tersedia 24 jam sehari. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah pengacara pembela pidana Eric Fattes. Selalu senang memiliki Anda di sini di Law and Crime. Ini menarik karena ChatGPT semakin populer. Begitu juga dengan chatbot AI lainnya, kita telah melihat dalam beberapa kasus orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan beralih ke ChatGPT. Apa yang Anda simpulkan dari apa yang diduga Darren Lee tanyakan kepada AI sebelum polisi tiba di rumahnya? Ya, ada beberapa hal. Anda tahu, apakah para terdakwa ini tidak menyadari bahwa semua pesan teks saya, semua panggilan saya, email saya, itu semua bisa saja dilihat. Tapi mereka pikir ChatGPT itu sesuatu yang rahasia, berbeda, atau semacamnya. Saya tidak mengerti. Seperti itu jelas akan dimunculkan dalam subpoena dan analisis forensik digital. Jadi ketika Anda melihat itu, Anda tahu seperti apa tampilannya. Menurut saya ada beberapa interpretasi, Chris. Tapi salah satu interpretasinya adalah dia mencoba mendapatkan pertolongan medis tanpa melibatkan polisi. Apakah itu karena dia melakukan sesuatu yang salah atau karena sesuatu yang buruk terjadi dan dia sedang dalam masa percobaan? Anda tahu ada beberapa interpretasi di sana. Tapi menurut saya ada banyak informasi menarik dalam permintaan ChatGPT itu yang secara keseluruhan tidak terlihat begitu baik. Karena menurut saya, untuk pembelaannya, karena di satu sisi, dari luar, Anda melihatnya dan Anda berpikir, itu jelas mencurigakan jika seseorang pergi ke ChatGPT dan bertanya. Tapi saya tidak tahu apakah mengatakan hal ini membantu pembelaannya. Seperti yang dikatakan, saya tidak melakukan apa-apa dalam pesan itu. Yang mana Anda tahu, dia juga mengatakan sesuatu seperti dia melakukan hal gilanya lagi. Dan tidak jelas seperti apa riwayat kesehatan mental Gabriela, Anda tahu, atau hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya, jika Anda adalah seorang pengacara pembela, apakah Anda sekarang terjebak untuk menggunakan pembelaan itu, yaitu bahwa dia memiliki semacam masalah dan entah bagaimana dia melakukan ini pada dirinya sendiri? Mengingat itulah yang tampaknya terjadi. Dia bertanya kepada chatbot itu dalam pesan-pesan ini. Tentu saja pernyataan-pernyataan itu akan digunakan melawannya. Jadi, apakah itu berarti pembelaannya terbatas? Tidak juga. Kamu tahu, ada kemungkinan pembelaan lain yang bisa digunakan. Ada kemungkinan pembelaan berdasarkan kesehatan mental. Ada cara lain untuk menggambarkan apa yang diyakini terjadi oleh pihak pembela. Tapi, kamu tahu, saat kamu masuk ke ruang sidang, Chris, kamu tidak bisa menyangkal sesuatu yang sudah jelas hitam di atas putih dan benar-benar ada. Itu memang terjadi. Jadi kamu harus menentukan, hey, apa interpretasi yang tepat dari hal itu? Dan bagaimana saya bisa menyampaikan ini kepada juri dengan cara yang konsisten dengan pembelaan kita yang lain? Ketika berbicara tentang beberapa hal pra-persidangan yang sedang berlangsung, jika ini bahkan sampai ke tahap persidangan, maksud saya seberapa sulit hal ini? Jika penegak hukum berkata, hey, kami memeriksa ponselnya, kami melakukannya secara legal dengan surat perintah penggeledahan, dan kami menemukan bahwa dia mencari ini di ChatGPT tepat sebelum polisi tiba di rumahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengacara pembela untuk mencoba agar bukti itu tidak dimasukkan sebagai barang bukti? Jadi itu sedikit berbeda.
Jika mereka sudah melalui proses surat perintah penggeledahan, itu berarti seorang hakim sudah mengatakan, hey, ada alasan yang cukup bagi pemerintah untuk mengakses perangkat digital ini dan menyita informasi di dalamnya. Jadi Anda harus melihat apakah pemerintah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan surat perintah penggeledahan itu. Terkadang pemerintah sangat berlebihan. Mungkin surat perintah penggeledahan mengatakan, hey, Anda bisa melihat percakapan ChatGPT ini. Lalu pemerintah malah mengambil email dari 10 tahun lalu dan Anda tahu puluhan ribu materi lainnya. Saya pernah mengalami itu dan saya mengajukan permohonan dengan mengatakan, hey, pemerintah bertindak keterlaluan di sini. Mereka mendapatkan seluruh kehidupan masa lalu orang ini yang bisa mereka akses. Padahal sebagian besar dari itu sama sekali tidak relevan. Jadi memang ada permohonan yang bisa diajukan, tapi biasanya hakim akan berkata, hey, hakim sebelumnya sudah bilang ada alasan yang cukup untuk ini. Apakah Anda mengatakan tidak ada alasan yang cukup? Dan itu adalah argumen yang sulit. Darren Lee adalah seseorang yang sedang dalam masa percobaan ketika mantan pacarnya ditemukan tewas. Dan tentu saja, dia ditangkap dan sekarang menghadapi tuduhan pembunuhan ini. Seberapa besar kemungkinan juri akan mendengar hal itu jika kasus ini masuk ke persidangan? Yaitu bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan kekerasan terhadap seseorang. Bahkan, saya membaca di Associated Press bahwa dia dituduh menyerang ibu dari anaknya sendiri dan juga ibunya sendiri dalam kasus-kasus tersebut yang membuatnya sedang dalam masa percobaan. Seberapa besar masalah itu bagi pihak pembela? Itu menjadi masalah dalam beberapa hal. Karena ketika Anda melihat permintaan ChatGPT tersebut, salah satunya adalah seperti bagaimana cara mendapatkan perawatan medis tanpa polisi datang ke sini. Dan itu bisa saja karena dia membunuhnya. Atau pihak pembela bisa mengatakan, tidak, itu karena dia sedang dalam masa percobaan. Dia panik, dia tidak ingin polisi datang. Tapi jika Anda mengambil penafsiran itu dan memberikannya kepada juri, itu berarti dia memang sudah dalam masa percobaan untuk sesuatu. Mungkin Anda akan mendapatkan arahan khusus dari hakim bahwa, hey, mereka tidak boleh mendengar untuk apa dia dalam masa percobaan. Hanya bahwa dia sedang dalam masa percobaan, karena itu menjelaskan hal-hal obrolan ChatGPT. Tapi juga ada tindakan-tindakan sebelumnya terhadap korban yang diduga ini yang bisa digunakan untuk menunjukkan motifnya, untuk menunjukkan niatnya. Hal-hal seperti itu sering digunakan dalam skenario KDRT seperti yang diduga terjadi ini. Dan ketika Anda melihat di mana posisi kita sekarang, ini adalah informasi terbaru yang kita miliki tentang kasus ini sejak penangkapan Darren Lee. Dan memang tidak bisa dipungkiri, saya terus kembali ke situ. Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat pemain sepak bola atau selebritas, tentu saja, atau seseorang mengalami masalah seperti ini. Tapi jika dipikirkan, ini adalah seseorang yang pernah menandatangani kontrak senilai $10 juta, dan sekarang setelah 5 tahun keluar dari liga, dia harus menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Ini benar-benar kejatuhan yang luar biasa. Dan sekarang dia telah didakwa atas pembunuhan tunangannya. Tapi awalnya dia juga menghadapi tuduhan memanipulasi barang bukti. Namun sekarang dia tidak lagi menghadapi tuduhan itu. Dan cara kantor berita AP mengatakannya adalah, jadi jaksa sekarang bisa fokus pada tuduhan utama pembunuhan tingkat pertama itu. Apa kemungkinan strateginya di sana? Atau lebih tepatnya, dan saya tahu Anda adalah seorang pengacara pembela pidana, seperti apa artinya bagi Anda bahwa tuduhan itu tidak lagi dihadapi oleh Darren Lee? Tentu. Jadi Anda tahu, tentu saja saya tidak hadir dalam proses grand jury. Saya tidak tahu persis fakta-fakta yang mungkin menjadi dasar tuduhan itu. Tapi menurut saya, Chris, pihak penuntut ingin berhati-hati di sini. Mereka tidak ingin terkesan mendakwakan secara berlebihan. Anda tidak ingin terlihat seperti mengejar seseorang lebih keras dari yang adil dan pantas. Jadi, hanya fokus pada tuduhan utama di sini dan tidak mencoba mengejar tuduhan tambahan masuk akal jika berpikir seperti itu. Dan yang juga saya tangkap, tuduhan itu mungkin didasarkan pada beberapa aktivitas setelah kematian. Mungkin mencoba menutupi sesuatu. Dan mereka tidak ingin juri terjebak dalam perdebatan rumit atau membuat putusan kompromi di mana mereka berkata, hey, kami tidak 100% yakin tentang pembunuhannya, tapi mari kita vonis mereka atas tuduhan mengutak-atik barang bukti ini dan selesai. Pihak penuntut tidak menginginkan itu. Ya, dan tentu saja jika pemerintah merasa mereka memiliki kasus yang sangat kuat atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama itu, maksud saya jika dia dinyatakan bersalah atas hal itu di Tennessee, itu berarti dia setidaknya akan dipenjara seumur hidup, dia masih berpotensi menghadapi hukuman mati.
Ketika berbicara tentang sepak bola juga, dan ada begitu banyak cerita ini yang meskipun saya membahas masa lalunya di dunia sepak bola, dia adalah pilihan draft putaran pertama, pada akhirnya wanita ini kehilangan nyawanya. Jadi siapa yang peduli kalau dia pernah bermain, kamu tahu, di NFL dan semua itu. Tapi kita memang sering mendengar dalam kasus yang melibatkan mantan pemain sepak bola, CTE sepertinya selalu muncul setiap kali, entah itu benar atau tidak. Kamu tahu, kamu pasti ingat pemain seperti Junior Seau yang sudah meninggal. Dan kamu tahu, dia tidak dituduh melakukan apa yang Darren Lee dituduh lakukan, tapi orang-orang menunjuk CTE sebagai sesuatu yang benar-benar memengaruhinya di kemudian hari. Darren Lee bermain sebagai linebacker. Itu seperti tabrakan mobil di setiap permainan. Seberapa efektif? Dan saya juga tahu ini pertanyaan yang panjang. Tapi seperti CTE itu, sesuatu yang kita tidak tahu apakah seseorang memilikinya sampai mereka meninggal dan otaknya bisa diamati. Bagaimana Anda melihat argumen tentang CTE dalam kasus yang melibatkan pemain sepak bola? Seberapa efektif hal itu jika pihak pembela ingin menggunakannya? Chris, ini adalah perkembangan yang sangat baru dan sangat baru bagi sistem hukum. Ini masih tergolong baru dalam ilmu kedokteran, tetapi sistem hukum benar-benar belum banyak menangani hal ini. Dan kamu tahu, kekhawatiran saya adalah bahwa ini nyata, dan ini telah menyebabkan beberapa orang bertindak dengan cara yang tidak bisa mereka lakukan, atau maaf, dengan cara yang tidak akan mereka lakukan dan tidak bisa mereka kendalikan. Dan itu mungkin bisa menjadi dasar untuk pembelaan hukum di sisi lain. Kamu tahu, saya pikir ada orang-orang yang mungkin berada di industri ini dan industri serupa yang pernah bermain olahraga dan melakukannya, dan mereka mungkin mencoba menggunakan ini sebagai alasan. Jadi pengadilan benar-benar harus memikirkan bagaimana kita menentukan apakah ini dapat diterima, dalam keadaan apa, temuan medis apa yang harus ada. Sebelum seorang terdakwa bisa begitu saja berkata, hey, dia pernah di, kamu tahu, NFL, jadi pasti dia punya CTE dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia harus dibebaskan, saya juga tidak berpikir kita bisa mengambil jalan itu. Ya, dan kamu juga bertanya-tanya juga, seperti jika sampai pada titik di mana CTE diajukan, kamu tahu, apakah itu kamu tahu sebelum dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, jika itu benar-benar yang terjadi di sini, dan kita masih punya jalan panjang. Kamu tahu, jika kamu menggunakan CTE, saya akan bertanya-tanya sebagai argumen, apakah itu? Apakah juri melihat seseorang seperti, nah, ini adalah orang yang cenderung melakukan kekerasan karena dia adalah pemain sepak bola? Ketika kamu punya klien dalam kasus seperti ini, di mana dia dituduh melakukan pembunuhan, pemain sepak bola yang terlintas di pikiran adalah Aaron Hernandez, yang dituduh melakukan beberapa pembunuhan dan dinyatakan bersalah. Bersalah atas setidaknya satu. Saya pikir pembunuhan ganda adalah yang diajukan banding, kemudian sebelum dia meninggal. Tapi saya rasa sebagai pengacara pembela, bagaimana kamu ingin Darren Lee tampil di depan juri dengan mengetahui bahwa kamu mungkin harus berhadapan dengan orang yang mungkin melihat dan berkata, orang ini adalah pemain football Amerika yang brutal, seseorang yang sudah dalam masa percobaan karena beberapa kasus penyerangan. Seperti, bagaimana kamu meyakinkan juri jika kamu adalah pihak pembela? Dan tentu saja, jaksa penuntut akan menceritakan kisah tentang tunangannya, dan dia memang tampaknya adalah orang yang luar biasa. Bagaimana kamu menggambarkan Darren Lee kepada juri agar tidak terlihat dalam citra negatif seperti itu? Tentu, maksud saya semua orang punya masa sulit, semua orang punya masalah. Itu berlaku untuk orang kaya dan terkenal dan juga untuk orang biasa di sudut jalan. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh juri pada umumnya. Lihat, karirnya sudah berakhir. Dan itu bisa menjadi kenyataan yang cukup pahit seperti yang kamu katakan, semacam kejatuhan dari masa kejayaan dalam arti itu. Dan kamu tahu, bagi seseorang yang sedang sial dan menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, lalu mengalami tragedi ini, jika mereka menyatakan bahwa dia tidak melakukan ini, kamu tahu, itu adalah karakterisasi lain bahwa dia bukan hanya kamu tahu pemain sepak bola profesional yang sukses dan merasa berhak dengan masa lalu tertentu yang mungkin tidak akan didengar seluruhnya oleh juri. Tapi dia juga hanyalah manusia biasa yang benar-benar sedang menghadapi kehidupan setelah tak lagi bermain di liga profesional. Liga. Dan tidak ada buku panduan untuk itu. Jadi menurut saya, Anda harus menampilkan sisi manusianya dalam hal itu dan membuka pikiran juri agar bisa menerima narasi Anda tentang apa yang terjadi. Ya, dan saya tidak tahu bagaimana situasi keuangannya. Anda tahu, dia menandatangani kontrak dengan Jets saat dia direkrut di putaran pertama. Saya rasa urutan ke-20 secara keseluruhan. Dan dia mendapatkan kontrak senilai $10 juta. Anda tahu, dia belum bermain sejak 2020. Dan dia sempat berpindah-pindah tim di liga, lalu akhirnya tersingkir setelah beberapa waktu. Jadi, apa yang sebenarnya dia lakukan selama 5 tahun terakhir? Bukan berarti dia tinggal di rumah mewah,
Anda pasti berpikir seseorang yang Anda tahu penghasilan karirnya 10 juta dolar mungkin akan tinggal di sana. Keluarga Gabriela Perpetuo mengajukan gugatan perdata atas kematian tidak wajar senilai 50 juta dolar. 50 juta itu banyak uang. Bagaimana Anda menghitung nilai secara perdata dalam kasus seperti ini? Tentu saja, tidak ada jumlah uang yang bisa mengembalikan seseorang, tapi juga mengetahui bahwa itu 5 kali lipat dari penghasilan yang dia dapatkan selama karirnya di NFL. Bagaimana seorang pengacara bisa menentukan angka 50 juta itu? Pak, maksud saya, Anda melihat seberapa besar kerugian itu dan kerugian tersebut bagi para penggugat baru yang merupakan keluarga korban. Anda tahu apa arti orang itu bagi keluarganya? Apa arti mereka bagi komunitas? Apa arti mereka bagi dunia? Apakah mereka memberikan penghasilan bagi keluarga? Anda melihat pertimbangan ekonomi seperti itu dan benar-benar kehilangan nyawa yang sangat menyakitkan. Itu jelas merupakan kerugian bernilai jutaan. Tapi sebenarnya yang juga berperan di sini, Chris, adalah apakah ganti rugi dari gugatan seperti itu benar-benar bisa ditagih? Anda bisa saja mendapatkan putusan senilai jutaan dolar. Dan jika orang tersebut tidak memiliki aset untuk membayarnya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, bagaimana cara kerjanya? Jadi, Anda tahu, dan sekali lagi kita masih punya jalan panjang. Dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Katakanlah dia dinyatakan bersalah. Dan Anda tahu, gugatan 50 juta dolar ini nantinya akan diputus juri di ranah perdata. Yang saya tahu mungkin baru terjadi lama setelah kasus ini selesai. Seperti apa yang terjadi secara finansial? Maksud saya, apakah Anda tahu? Saya tahu bahwa Anda berhak atas 50 juta dolar. Tapi jika dia dipenjara, bukan berarti dia akan pernah punya uang sebanyak itu. Bukan berarti dia pernah punya uang sebanyak itu sejak awal, sebanyak itu. Anda tahu bagaimana Darren Lee di sisi perdata bahkan bisa membayar pengacara. Benar. Biasanya jika ada polis asuransi yang berlaku, pihak asuransi akan menunjuk seorang pengacara. Saya tidak melihat itu akan terjadi dalam situasi seperti ini. Jadi membayar seorang pengacara, Anda tahu, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu dolar, lalu pada akhirnya Anda menghadapi putusan pengadilan bernilai jutaan atau bahkan puluhan juta dolar terhadap Anda. Yang terjadi adalah terdakwa kemudian akan mengajukan pilot dan akan ada semacam prioritas dari berbagai klaim terhadap dirinya. Orang lain yang mungkin dia punya utang kepada mereka akan mengajukan klaim mereka dan kemudian hakim kepailitan akan berkata, "Hey, di sini ada aset senilai 50 ribu dolar. Kita akan membagi ini seadil dan semerata mungkin." Dan orang-orang itu benar-benar dibiarkan begitu saja dengan, kamu tahu, kehilangan orang yang mereka cintai, yang tak terhitung nilainya, dan tanpa kompensasi nyata yang bisa mereka dapatkan. Ya, dan memang kamu juga pasti berpikir, maksudku dia sudah harus berurusan dengan masalah hukum sebelum ini. Kamu tahu, dalam beberapa kasus penyerangan, pembelaan hukum terhadap tuduhan pembunuhan itu bukan sesuatu yang murah. Dan tentu saja, kamu tahu, ketika kamu menghasilkan uang sebanyak itu, kita sering mendengar tentang atlet yang bangkrut. Aku tidak tahu bagaimana situasi keuangannya. Aku yakin itu akan menjadi faktor yang berperan seiring kasus ini berjalan. Eric Fetis, pengacara pembela pidana, singa Mile High dari Denver, Colorado. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Senang bisa bersama Anda. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Kami juga sekarang tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.